Sebagian dari kita tentu tahu bahwa KTA merupakan tanda identitas yang dimiliki seseorang setelah resmi menjadi anggota dalam sebuah organisasi. Ketika telah memiliki KTA, tentunya kita pun terikat terhadap hak dan tanggung jawab di dalam aturan organisasi tersebut. Selain memiliki fungsi, adakah nilai manfaat lain dari KTA? Keputusan Munas 6 tahun 2020 serta Rapimnas 1 tahun 2022 SPRTMM FSPRTMM mengamanatkan tentang pentingnya peningkatan ketertiban dalam berorganisasi. Salah satunya mewajibkan seluruh anggota dan pengurus SPRTMM FSPRTMM untuk memiliki KTA. Hal ini dalam rangka menjalankan tujuan, fungsi, hak, dan kewajiban SPRTMM FSPRTMM khususnya dalam aspek peningkatan kesejahteraan. Pembuatan atau kepemilikan KTA diharapkan dapat memberikan nilai manfaat, bukan hanya sekedar memenuhi ketertiban organisasi. Kamis 7 Juli 2022, pimpinan unit kerja PT Jarum serta jajaran didampingi oleh pimpinan cabang FSPRTMM Kabupaten Kudus melakukan kunjungan ke kantor PPFSPRTMM di Jakarta dalam rangka melaporkan upaya pemanfaatan KTA PUK SPRTMM PT Jarum Kudus. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua PPFSPRTMM beserta jajarannya. Pada awal, pada sekitar bulan November, tanggal 17 November, kita itu PUK Jarum ada musyawarah unit kerja atau musnik, ya. Di dalam musnik itu kebetulan saya selaku calon ketua, terpilih sebagai bakal calon ketua. Dalam visi-misi saya dalam musnik itu saya memaparkan bahwa program kerja 100 hari kerja pertama saya adalah saya akan buat kartu tanda anggota untuk kawan-kawan anggota. Selanjutnya, saya bermaksud untuk membuat nilai lebih dari KTA ini menjadi fungsi lain. Di antaranya adalah KTA dapat digunakan sebagai alat untuk katakanlah semacam diskon untuk belanja di tempat wisata dan sebagainya tadi. Awalnya itu seperti itu idenya. Oke Pak Ali. Itu terkait juga dengan kerjasama dengan UMKM berarti Pak Ali ya? Atau perorangan? Jadi begini, kalau terkait dengan UMKM itu adalah setelah awal itu kita mencoba untuk kan di anggota PUK Jarum kan banyak yang sudah punya usaha mas. Kawan-kawan anggota PUK Jarum sudah ada yang banyak punya usaha. Hanya saja kalau kemarin kita list itu usaha di bidang yang pertama adalah wisata, kemudian kuliner, kemudian yang terakhir adalah terkait jasa. Sebagai contoh saja, kemarin kalau kita ada salah satu unit usaha yang kerjasama dengan kita itu Waterboom, Mas. Waterboom ini sangat luar biasa. Di hari libur kadang-kadang kan kita bersama rekreasi bersama keluarga. Ini termasuk sudah sangat luar biasa. Animo dari kawan-kawan anggota ini memanfaatkan KTA ini. Kalau kita kemarin dapat diskon itu kalau di Waterboom biasanya kalau weekend itu sampai sekitar harga 25.000. Hanya saja dengan tolong KTA cukup bayar 15.000. Jadi ada 3 ya, pokok utamanya. Yang pertama adalah kuliner, kemudian wisata dan jasa. Kita putuskan ada 3 macam hal itu. Kemudian kalau dari segi anggota, kemarin yang sudah ada yang bekerjasama dengan kita itu ada sekitar 30 unit usaha. 30 unit usaha. Dari 3 jenis tadi ada sekitar 30 unit usaha. Kemudian kita melebarkan sayap lagi, mencoba untuk bekerjasama dengan UMKM yang ada di Kudus. Dalam hal ini kita difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Kita ada komunikasi dengan kepala dinas. Akhirnya kita dipertemukan oleh yang namanya paguyuban UMKM yang ada di Kudus. Akhirnya kita di sekitar bulan April atau Mei kemarin itu kita dapat menggandeng sekitar 60 unit usaha UMKM yang ada di Oh, luar biasa, 60 unit usaha di wilayah Kudus Pak ya semuanya? Di wilayah Kudus. Oke. Baru di wilayah Kudus. Jadi kita itu PUK punya
sumber daya yang begitu banyak yang dapat kita manfaatkan. Itu kemudian ada manfaatnya apabila kawan-kawan anggota yang berbelanja di tempat usaha-usaha ini paling tidak kita cukup diberi diskon saja. Oke. Ada semacam pemberian diskon untuk kawan-kawan anggota yang dengan pakai KTA-nya tadi. Apakah itu hanya berlaku hanya untuk anggota RTMM di wilayah Kudus saja? Sementara kita itu tidak, MOU-nya kita hanya dengan UMKM yang ada di Kudus dan khusus BUK Jarum. Kita yang buat MOU itu kan rata-rata untuk tahap pertama, tahap awal adalah 1 tahun. Itu baru dengan kawan-kawan anggota BUK Jarum. Awalnya seperti itu, Mas. Jadi ini kerja keras kita, kerja keras tim kita yang di BUK memanfaatkan apa yang sudah ada, artinya kembali ke tadi ya, bahwa KTA ini tidak cukup fungsinya hanya untuk sebagai tanda pengenal, tapi kita buat fungsi lain sehingga dapat manfaat kepada anggota, dapat manfaat. Luar biasa. Jadi asas manfaat kita sebagai anggota RTM itu lebih mengena, begitu loh. Ini dirasakan sekali oleh anggota, Mas. Sebagai contoh kemarin sudah ada unit usaha di kuliner yang namanya Kak Ros itu, sudah ada yang ngomong ke kita bahwa periode puasa sampai dengan Lebaran itu dia omsetnya yang pakai kartu tanda anggota kita, kartu KTA RTM ini, ada sekitar omsetnya sudah sekitar hampir 30 sampai 50 jutaan. Luar biasa. Luar biasa. Medium ini loh. Puasa sampai hampir setelah Lebaran ini. Begitu. Boleh dikasih cerita sedikit nggak, Mas? Tentang kemarin tuh ke kantor PP kan. Gimana tanggapan Ketua Umum RTMM? Jadi berkaitan dengan semula kita ke kantor PP itu tujuan utamanya adalah membuat KTA yang di Jarum Group, PUK yang di Jarum Group. Hanya saja di sana juga saya sampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan PUK Jarum di Kudus itu diantaranya adalah pemanfaatan KTA kita. Pak Ketum juga menyambut dan apresiasi baik apa yang telah dilakukan oleh PUK Jarum. Bahkan ini kelihatannya baru pertama yang ada di RTM. Baik, terima kasih kurang lebih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saatnya wacana tentang mimpi KTA RTMM bermanfaat direalisasikan. Bayangkan jika seluruh pengurus RTMM secara nasional dengan kreatif dan inovatif mampu meningkatkan nilai manfaat KTA RTMM. Kita tentunya telah turut menjalankan fungsi serikat pekerja, meningkatkan kualitas organisasi sekaligus menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Bukan zamannya lagi kita sebagai pengurus hanya sekedar bisa menerima. Kini saatnya kita memberi. Bravo RTMM. RTMM